Berjumpa lagi dengan saya, Sagala Kumala. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang vaksin. Kebetulan saya sendiri adalah seorang nakes, jadi kami nakes di sini mendapatkan 3 kali vaksin. Baik, saya akan menceritakan pengalaman dari vaksin pertama, kedua, dan ketiga. Apa saja KIPI atau efek samping yang saya rasakan setelah saya menerima vaksin tersebut. Kebetulan pada vaksin pertama dan kedua, di situ saya mendapatkan vaksinnya itu yaitu vaksin AstraZeneca. Di sini KIPI yang saya rasakan atau efek samping yang saya rasakan setelah vaksin pertama dan vaksin kedua, kebetulan itu saya tidak ada merasakan efek apa-apa. Tapi pada teman-teman yang lain ada juga yang merasakan efek dari vaksin tersebut meskipun mereka sama-sama juga menggunakan AstraZeneca. Ada teman-teman yang merasakan yaitu pada lengan di mana tempat dilakukan penyuntikan tersebut, mereka merasakan ada semacam bengkak gitu atau rasa nyeri pada bagian yang divaksin. Ada juga yang demam. Terus ada juga nih teman-teman kita yang setelah vaksin justru merasa mudah lapar. Jadi di sini saya sendiri pada vaksin 1 dan 2 itu tidak merasakan efek apa-apa. Berbeda dengan teman-teman, ada juga yang merasakan efek seperti demam, nyeri, ada juga yang sampai lengannya nggak bisa diangkat. Terus pada vaksin ketiga untuk nakes, itu vaksin booster khusus untuk nakes. Di situ saya merasakan ya lumayan itu. Saya ada merasakan KIPI-nya atau efek sampingnya. Efek samping yang saya rasakan pada vaksin ketiga itu yang menggunakan Moderna. Itu dimana setelah penyuntikan itu, kebetulan saya vaksin itu sekitar jam 10 pagi. Setelah itu 6 jam pertama itu saya tidak merasakan efek apa-apa. Tapi setelah masuk 6 jam itu lengan saya itu mulai terasa nyeri pada bagian yang disuntik. Itu mulai terasa efeknya agak nyeri, 8 jaman itu mulai terasa. Kemudian saat malam hari mulai tuh lengan saya itu nggak terasa, nggak mampu diangkat itu karena ada rasa nyeri sampai bengkak. Itu pada bagian penyuntikan itu pada vaksin ketiga ya. Terus pada malam harinya juga saya merasakan tubuh saya meriang. Terus itu saya sempat ukur tem saya, suhu saya itu saya sempat ukur itu 37,9. Nah, di situ saya masih merasa santai aja kan, cuman tangan agak sedikit nyeri pada bagian yang disuntik, terus agak kaku karena terasa sakit, jadi untuk digerakkan itu lumayan sakit. Setelah bangun paginya, itu benar saya sempat tem lagi. Di situ saya tem suhu saya itu 38,3. Nah, di situ saya berinisiatif untuk minum paracetamol. Jadi setelah saya minum paracetamol 6 jam gitu, saya tem kembali, itu suhu saya udah turun di angka 37,5. Nah, jadi setelah saya 1 kali aja makan paracetamolnya. Jadi setelah itu turun demamnya, tapi nyeri yang di lengan yang disuntik itu masih. Nyeri itu baru hilang kurang lebih sekitar 3 hari. Jadi kesimpulannya, saya vaksin pertama dan vaksin kedua itu tidak ada merasakan KIPI atau efek sampingnya, sama sekali nggak ada. Dan yang ketiga, pas vaksin ketiga khusus untuk nakes, kebetulan pakai vaksinnya beda. Yang kedua itu saya pakai AstraZeneca, yang ketiga itu saya pakai Moderna. Kebetulan memang yang untuk dipakai untuk vaksin ketiga itu vaksin Moderna. Jadi saya merasakan lumayan untuk KIPI-nya, ada sedikit efek lah.
Nah, tapi ada juga beberapa teman yang tidak merasakan efek, tidak ada kipinya itu terasa pada mereka. Jadi gimana ya? Kalau menurut kesimpulan saya sendiri, jadi kipi atau gejala yang ditimbulkan setelah vaksin itu lebih gimana ya? Dia nggak, setiap orang itu nggak sama. Ada yang ada kipinya, ada yang enggak. Tapi di sini saya menurut kutipan terus pendapat beberapa dokter, kipi itu tidak menentukan apakah vaksin itu masuk atau tidak. Kipi itu hanya semacam reaksi dari tubuh kita terhadap vaksin tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya, memang nggak usah takut. Kipi itu memang biasa, itu memang ditimbulkan karena reaksi tubuh terhadap zat asing yang masuk ke tubuh. Jadi kesimpulan saya, vaksin, teman-teman harus tetap vaksin. Jadi untuk memutusi mata rantai penyebaran COVID, kita semua memang harus vaksin. Jadi setelah vaksin dapat mengurangi resiko perburukan. Kebetulan saya juga setelah vaksin pertama dan kedua, saya sempat terkonfirmasi COVID untuk yang kedua kalinya. Tapi karena saya sudah vaksin, saya nggak ada ngerasakan yang ada sih, ada gejala yang ditimbulkan setelah terkonfirmasi itu, tapi nggak parah-parah. Dan juga menurut pengalaman saya selama di ruangan COVID, saya kebetulan nakes yang bekerja di ruangan COVID, rata-rata pasien itu yang mengalami perburukan itu memang pasien yang belum pernah untuk vaksin. Jadi kita semua tetap harus vaksin, mumpung vaksinnya masih gratis. Nggak tahu kita ke depannya nanti gimana, bisa-bisa vaksinnya berbayar. Sekian dari saya, terima kasih.